Kenapa Bu Kalia berkata demikian? Banyak yang merasa tertekan dan stres karena ekspektasi ini, Mhm. gitu. Nah, Bu, terus gimana dong caranya gitu ya? Mhm. Sedangkan aku tuh, aku ya sampai sini gitu, tapi orang tua aku tuh kayaknya berharap lebih banget gitu. Sebenarnya ada satu hal yang bisa jalani gitu ya, Mhm. solusinya gitu ya, adalah dengan, eee kalau yang pernah ini ya, yang merhatiin Bu kalian nih, pasti tahu asertif komunikasi, ya. Mmm. Nah, apa Bu yang dimaksud dengan asertif itu? Nah, jadi bagaimana keterampilan kita menyampaikan apa yang kita rasakan, apa yang kita pikirkan kepada orang lain tanpa adanya timbul agresi atau kemarahan. Nah, ini Mmm. adalah skill ya, Betul, skill anak-anak komunikasi ya? betul ya. Misalnya gini ya, contoh aja, mama sama papa nyuruh kita jadi dokter tadi Mhm. ya, gitu. Nah, kemudian tapi kita tidak unggul di IPA, kita bagusnya di IPS dan memang cita-cita kita juga jadi, pengacara misalnya Mhm. taruh gitu, senangnya hukum gitu ya, senang Mhm. baca dan sebagainya. Mhm. Nah, terus kekeh nih ya atau memaksa nih orang tua teh, "Kamu harus jadi dokter, pokoknya jadi dokter." Sedangkan kita nggak pengen gitu dan Nggak ada nggak passion ada di situ, passion di situ heeh. ya. Nah, "Bu, gimana dong?" gitu. "Apakah aku hanya menangis saja gitu ya, menangis sambil mengikuti orang Mhm. tua gitu, atau aku melawan, kabur, atau aku Mhm. harus gimana?" Nah, yang harus dilakukan adalah itu tadi, komunikasi aktif, asertif komunikasi. Caranya adalah dengan bilang gini, eee Bu, gitu, misalnya, "Emah, Pa," gitu ya, "Bunda, Ayah," gitu, "kenapa Kakak harus jadi dokter?" Tanyakan dulu alasannya. Mmm. "Iya, jadi dokter, karena kan dokter itu penghasilannya besar," misal kayak gitu ya, Misal, mhm. "sukses dan lain sebagainya, dipandang orang itu, baik jadi dokter," gitu. Mmm. Oh, kenapa maksudnya teh, apakah profesi yang seperti itu, apakah hanya dokter? Kita tanya Mhm. lagi, atau profesi-profesinya juga, bisa sukses sebenarnya sih gitu, apa hanya dokter aja gitu. Mhm. Nah, Mhm. Mhm. pasti kan jawabannya, ya enggak. Iya, Kita berkaca betul. lagi, coba kita lihat ayah, bunda gitu ya, bisa sukses kok di pekerjaannya gitu meskipun bukan dokter gitu ya, Mhm. bisa menghidupi aku dengan baik gitu ya, bisa jadi contoh yang baik buat aku, menurut aku ayah dan ibu itu cukup sukses gitu, Mhm. kenapa aku harus jadi dokter gitu, maksudnya yang belum tentu aku itu bahagia gitu. Nah, coba maksudnya konfrontasikan gitu. Nah, sebenarnya, aku tuh ayah, bunda gitu, aku tuh sukanya, IPS gitu, aku tuh sebenarnya cita-citanya pengen jadi pengacara, karena pengacara itu, misalnya bisa membantu orang yang tidak bersalah, misalnya kayak gitu ya, atau Mmm. karena, aku tuh punya kemampuan public speaking, misalnya kayak gitu, yang bisa nanti diterapkan ketika Mhm. jadi pengacara. Sedangkan kalau dokter kan, eee eee, apa misalnya jarang gitu ya Mhm. terekspos si kemampuan public speaking Mhm. aku, misalnya Mhm. kayak gitu. Pokoknya kita berusaha menegosiasi gitu ya, Mmm. antara apa yang kita inginkan dengan orang tua harapkan, Mmm. sampai ketemu jalan tengahnya, oke, bagusnya seperti apa. Nah, Mmm. tapi ini tuh apa ya, tidak mudah untuk dijalankan. Mmm. Karena, apa ya, ketika kita menyampaikan ini, bisa jadi orang tua teh langsung, "Ting, apa kamu so tahu?" Misalnya kayak Mhm. gitu ya. Mhm. Nah, Mhm. makanya untuk menghindari hal-hal seperti itu, carilah pilih waktu yang memang, eee Tepatlah ya. tepat, betul, Mhm. mood-nya lagi bagus, lagi happy gitu ya, lagi Kitanya juga kitanya juga stabil, betul, lagi heeh. nggak yang dalam keadaan bahagia banget Mhm. atau lagi sedih banget Mhm. gitu. Mhm. Jadi yang memang kondisinya tuh memang pas untuk Mhm. dibicarakan gitu. Oh. Nah, apa namanya teh, pokoknya negosiasi, jangan takut ya, sekali lagi jangan takut. Orang tua itu akan bahagia ya, sangat bahagia apabila anak itu bisa menyampaikan pendapatnya, bisa bercerita apapun, tapi tanpa adanya unsur ngegas gitu. Iya, Jadi betul. sebenarnya kalau ngobrol biasa tuh orang tua tuh akan bahagia banget gitu. Mhm. Jadi Mhm. nggak usah takut ya, untuk menyampaikan apa yang kalian pikirkan. Nah, ketika kalian menyampaikan, keinginan kalian misalnya kayak gitu ya, Bu, aku mau masuk pengacara," misalnya gitu. Tapi tunjukkan juga komitmen kalian terhadap keinginan kalian itu. Betul, Nah, bukan cuma contoh mau-mau doang. betul, ya misalnya kan Mhm. mau jadi pengacara misalnya, "Oke dengan, aku misalnya nanti mau meningkatkan nilai IPS aku," misalnya jadi yang misalnya 95 jadi 100 misalnya kayak gitu, Mhm. atau aku misalnya mau ikutan tadi public speaking misalnya gitu, Mhm. atau aku mau ikutan komunitas-komunitas yang berkaitan dengan hal itu, dan itu harus dilakukan. Jadi apapun komitmen yang berkaitan dengan keinginan kalian itu harus dilakukan. Mmm. Karena nantinya
cuma jadi omdo gitu. Jadi kan tidak menemukan jalan tengahnya gitu kan. Nanti Betul. pasti orang tua tuh akan Bukan jadi kata mama juga jadi gitu. kartu as lagi. Heeh. Udah mending kenapa kamu nggak dengerin bla bla bla. Jadi Betul. apa ya, ketika kita juga aktif gitu ya, pasti orang tua tuh akan ikut welcome juga gitu. Nanti tuh orang tuh pasti akan lihat, oh iya ya anak aku teh ternyata lebih suka di sini, lebih bahagia di sini gitu dan lain sebagainya. Nah, tapi ya Bu Kalia tekankan satu hal. Keinginan kita ya, dan kita misalnya kekeh pengen itu dan orang tua itu tidak ridho. Nah, lebih baik tinggalkan. Nah, segimanapun ya, sekeinginan kita gimana pun, tetap ridho orang tua itu nomor 1. Betul, ridho Allah juga. Nah, karena ridho orang tua adalah ridho Allah ya Bu Vini, betul. Jadi percuma kita misalnya kabur nih gitu, Bu aku udah nyoba komunikasi gitu, ternyata tidak ada titik tengah dan orang tua tetap paksa misalnya kayak gitu ya. Tapi terus kita kabur aja misalnya kayak gitu ya, dengan apa namanya tuh, melakukan apa yang kita inginkan gitu. Nah, itu mudaratnya jauh lebih besar gitu. Bisa jadi orang tua nggak ridho, ya percuma kita kabur, toh nantinya halnya juga di depannya juga tidak akan sukses karena orang tua tidak mendoakan gitu, tidak ada restu orang tua di situ gitu. Jadi apa ya, meskipun kita memiliki keinginan yang berbeda dengan orang tua, tapi tetap ridho orang tua itu jauh lebih penting gitu. Jadi ketika kita jadi ketika kita menegosiasi, ketika kita mengkonfrontasi keinginan kita ke orang tua, itu adalah bukan untuk mewujudkan keinginan kita, tapi tujuannya adalah untuk mencari keridhoan dari orang tua. Nah, yang penting orang tua tuh ridho gitu, bukan yang penting keinginan aku tercapai, enggak gitu. Karena mau dimanapun, mau jadi apapun, kalau orang tuanya ridho, insya Allah sukses. Lancar ya. Sukses dalam perjalanannya. Betul. Wow, luar biasa sekali. Di sini berarti dua sudut pandang berarti ya dari pertanyaan tentang ekspektasi nih. Ya, orang tua juga sebagai manusia berpengalaman lah ya, yang lebih lama hidup di dunia gitu, sudah merasakan pahit dan manisnya hidup itu seperti apa. Wajar kalau misalnya ingin anaknya lebih baik gitu, tidak mengalami sesuatu yang dirasakan orang tua, apalagi yang pahit-pahitnya gitu. Anak lagi-lagi bukan kepala yang sama dengan orang tua, pasti punya keinginannya sendiri, punya sudut pandangan sendiri. Gak bisa memaksa juga gitu, keinginan orang tua harus terrealisasikan, terus tapi keinginan sendiri juga nggak bisa gitu. Jadi jalannya tadi ada dua ya Bu ya, untuk anaknya silahkan untuk komunikasi dengan baik, komunikasikan apa yang diinginkan, dan orang tuanya juga harus mendengar. Berarti ya, mendengar dan terbuka gitu. Betul. Oh iya sayang, sini gitu. mau apa gitu yang harusnya gitu. Betul. Jadi dua sudut pandang ya Rafians ya, sebagai anak juga harus bisa gitu untuk berkata-kata, menyampaikan pendapat tadi, dan berkomitmen ya untuk dan komitmen untuk menjalankan apa yang kamu pengenin, yang kamu inginkan, dan sebagai orang tua juga mendengarkan. Tidak ada salahnya mendengarkan apa yang diinginkan oleh anak. Nanti insya Allah kalau sudah dijalani, kalau memang ternyata keinginan anak itu memang bukan jalannya ternyata, ya Allah sudah mentakdirkan sesuai dengan keinginan orang tuanya, nanti kan bisa gitu ya. Jadi komunikasi adalah kunci. Betul, kunci untuk mencapai ridho, lagi-lagi ridho orang tua dan juga ridho Allah. Masya Allah, Bu Kalia semakin seru ya pembahasan ini. Nampaknya ini durasi sudah setengah jam lebih ya. Luar biasa, lumayan ya, 5 episode kayaknya bersama Ibu Kalia. 1 episode 1 pertanyaan harusnya ya. Oke. Nah, Bu Kal, balik lagi. Masih ngobrolin tentang remaja. Tadi kita sudah ngomongin tentang masa depannya dalam mengenal diri sendiri, terus dalam karirnya lah ya, untuk masa depan bagaimana jika tidak sesuai dengan ekspektasi orang tua atau bahkan merasa tertekan dengan ekspektasi orang tua. Nah, sekarang tentang cinta Cung Rafians yang sudah merasakan bucin. Iya, itulah dia ya. Bucin atau budak cinta ya sih? Budak cinta adalah fase dimana kita tuh ngerasa berbunga-bunga ketika kita hanya melihat gitu, ujung hidungnya saja. Bahkan dari belakang tuh dia ganteng. Dari belakangnya. Dari belakangnya aja. Berikut itu juga bajunya kusut mungkin. Atau mungkin rada pula gitu ya, habis futsal dan basket gitu, rada bau keringat tapi tetap ganteng gitu ya. Dengan jalan khas pebasket.
Ya, anak-anak tuh kan suka gitu ya. Kalau udah bucin tuh kan sesuatu yang tidak make sense Iya. tuh mereka anggapnya itu bagus-bagus Iya. aja gitu ya. Ya kan buta Ya, ya, karena buta, betul. Nah, love is gimana blind. betul, bagaimana sih cara Mm. seorang remaja menghadapi kebingungan atau menjaga hubungan yang sesuai menurut usianya dan menurut ajaran Islam itu sendiri? Oke. Sebenarnya kalian mau nanya dulu nih Bu Vini. Boleh, boleh. Cinta di sini tuh maksudnya seperti apa? Cinta adalah Cinta gitu. cinta adalah apa ya, Bu? Cinta mungkin di sini yang dimaksud dengan remaja cinta gimana ya? Suka gitu. Oh, suka. Iya, Oke. suka. Tertarik dengan lawan Tertarik jenis. ya. Oke. Nah, itu dengan fisik sih biasanya. Ada kira-kira ada romantic love-nya? Jadi misalnya menjalin hubungannya atau Nah, iya. Oke, jadi gini, sebenarnya cinta itu banyak ya. Ketika kita breakdown ya, ketika kita uraikan itu apa ya, cinta itu macam-macam Bu Vini ya. Tapi dalam cinta itu dikategorikan ada 3 ya. Ada intimacy ya, atau liking disebutnya. Jadi rasa menyukai gitu ya, intimacy. Kemudian ada yang disebut dengan passion. Jadi rasa tadi kan hanya kayak suka sedikit. Nah, kalau ini ada rasa timbul tertarik banget gitu. Yang apa ya, yang bikin kita tuh pengen dekat-dekat sama dia gitu. Jadi kalau liking mah hanya dari jauh, kalau passion tuh ingin dekat gitu ya, menjalin hubungan yang intens gitu. Nah, ada satu lagi komitmen. Jadi intimacy, passion, and commitment. Nah, ini cinta ya, disebut dengan cinta. Nah, terus cinta yang baik itu seperti apa, Bu? Nah, cinta yang baik itu ya, itu yang merupakan gabungan dari ketiga ini. Jadi likingnya ada, atau intimasinya ada, passionnya ada, komitmennya ada. Nah, itulah yang apa ya, yang dirasakan oleh pasangan suami istri ya. Jadi misalnya liking jelas ya, tertarik sama istri, tertarik sama suami sendiri, itu ada. Passion kan rasanya tuh pengen memiliki gitu, cemburu kalau dia sama orang lain, jelas. Dan komitmen adalah dengan ikatan pernikahan gitu ya, sampai maut memisahkan gitu ya, bahkan apa, ijab kabulnya tuh langsung berjanjinya kepada Allah gitu ya. Nah, itu komitmennya, itu merupakan cinta yang paling baik gitu ya, yang paling utuh. Nah, terus gimana nih sekarang cinta yang terjadi pada remaja gitu kan, nggak mungkin ketiga ini digabung gitu ya, karena nggak mungkin, maksudnya masa udah nikah sih remaja gitu kan, nggak. Nah, jadi kita breakdown. Nah, ketika kita suka sama seseorang, kita lihat dulu. Nah, ketika misalnya apa namanya, misalnya suka nih sama si A, nah kita itu apa ya, telusuri si rasa suka ininya tuh seperti apa. Apakah intimasi? Nah, kalau intimasi ini biasanya disebutnya sebagai persahabatan. Nah, misalnya cuma admire doang lah. betul, misalnya Bu Kalia nih sama Bu Vini gitu ya, kita punya intimasi, kita bersahabat gitu kan, nggak mungkin sahabat jauh-jauhan gitu ya. Nah, kita punya intimasi atau kedekatan persahabatan ini gitu. Nah, kemudian yang kedua nih ya, passion. Nah, kalau passion ini lebih kayak ke mengagumi. Kayak tadi misalnya dilihat dari belakang, aduh ganteng, atau kita melihat idol misalnya siapa sih, Mark gitu ya, atau si Taehyun, V gitu ya, atau siapalah gitu ya. Nah, kita kan wow ganteng, tapi kan tidak bisa intimasi kan kalau itu kan, tidak bisa bersahabat. Kita hanya bisa passion gitu ya, hanya bisa mengagumi saja gitu. Jadi dari jauh gitu. Nah, kemudian ada komitmen. Nah, kalau komitmen teh hanya kayak apa namanya, ya udah kita bersahabat, tapi di dalam hal ini tuh nggak ada apa, hubungan yang intens, nggak ada rasa tertarik. Jadi kayak udah weh, aku sama Bu Vini teman, udah sudah sampai situ aja gitu ya. Tidak ada rasa kecemburuan kalau misalnya si A berteman lagi dengan yang lain, gitu, merasa memiliki gitu ya satu sama lain. Nah, jadi hanya kayak ya udah, hanya sebagai status aja lah ibaratnya gitu ya. Nah, sekarang nah hati-hati nih ya, gimana Bu fenomena yang HTS-an? Nah, sekarang ya Bu, aku nggak pacaran sama dia, tapi HTS-an. Nah, kita lihat lagi apakah di dalamnya ada intimasi, ada apa namanya, chat yang terus-terusan,
ada yang apa namanya teh, ada passion yang pengen memiliki gitu ya, terus-terusan mengagumi gitu. Nah, kalau komitmen kan artinya kalau HTS kan tanpa komitmen, Iya, berarti betul. hanya ada intimacy dan Passion passion. aja. Nah, itulah yang sebenarnya berbahaya dan tidak boleh. Nah, karena ketika itu terjadi ya, bayangkan kita suka, kemudian kita tidak ingin dia sama orang lain, tapi kita nggak punya komitmen, apa yang akan terjadi? Nah, itu akan membahayakan diri kita, karena kita nggak punya komitmen apa-apa gitu ya, dalam artian komitmen pernikahan ya gitu. Bukan berarti setelah ini HTS-an kalian menjadi pacaran. No, Jangan. bukan gitu maksudnya. Komitmen Bukan gitu ya. dalam pacaran. Makanya sebenarnya yang paling tidak boleh adalah ketika intimacy dan passion ini digabungkan menjadi romantic love, dan ini yang tidak boleh, dan ini yang disebut dengan mendekati zina ya. Jadi meskipun kalian udah kita HTS-an gak pacaran, nah ini hati-hati ya. Jadi komitmen itu tidak apa ya, tidak misalnya mau ya jadi pacar aku, itu bukan komitmen, itu mah besok juga kan bisa putus dengan mudah gitu. Tapi komitmen itu adalah sesuatu yang jangka panjang gitu ya. Jadi mau kalian HTS-an, mau kalian udah ditembak dan lain sebagainya, udah di kalau sekarang bilangnya confess ya. Nah, kalian udah di HTS atau sudah di confess, itu bukan termasuk komitmen ya. Jadi itu adalah sesuatu hal yang berbahaya. Nah, ini Bu Kalia tekankan jangan gitu, karena sesungguhnya ketika intimasi dan passion itu bersatu menjadi romantic love, ini menjadi apa sih, pendekatan apa sih, mendekati zina ya, mendekati zina, dan itu adalah sesuatu yang diharamkan sama Islam, sama Allah gitu ya. Nah, jadi coba nih ya yang punya HTS-an lebih baik putuskan. Cukup aja kita ya udah liking aja gitu ya. Jadi kayak sahabatan aja, temenan aja, atau passion aja, kayak misalnya oh dia ganteng, oh dia tipe aku. Cukup sampai situ, tapi tidak perlu ada chatting, tidak perlu ada jalan, tidak perlu gitu. Jadi pilih aja antara mau bersahabat, berteman aja, atau ya mengagumi saja gitu. Jadi jangan yang gak boleh ada rasa ingin memiliki lah itu. Betul, misalnya memiliki dan intens banget, nah itu yang tidak boleh. Nah, jadi Bu, gimana tuh ketika timbul perasaan kayak gitu, aku harus gimana nih, udah terlanjur gitu ya. Nah, pertama komunikasikan dulu dengan apa namanya, dengan baik-baik gitu ya. Misalnya ini kita meskipun HTS, tapi ini masuk ke sesuatu yang dilarang sama Allah gitu kan, mendekati zina gitu, karena ini berbahaya gitu, si romantic love ini teh gitu, karena bisa membawa kita pada sesuatu hal yang buruk misalnya kayak gitu kan. Betul. Kalau udah ada romantic love tuh ada keinginan dan kecenderungan untuk pergi berdua, jalan berdua ini loh, gitu. apa, Nah itu loh pintunya tuh itu ya. Nah, apa, kirim foto pap maaf ya, misalnya awal-awal selfie, awal-awal kayak kamera belakang ya, tidak kelihatan, lama-lama setengah, nah terus, nah maksudnya sampai nanti misalnya kalian berani posting gak pakai kerudung ya, nauzubillah min dzalik, dan itu hati-hati, apalagi dengan yang sekarang lagi marak Bu Vini, kalian juga baru tahu itu dengan teman online. Apa tuh Bu? Jadi iya kayak gitu, jadi kayak membangun romantic love gitu ya, tapi via chat, tidak bertemu, tidak pernah ketemu, dan virtual, orangnya itu virtual ya. betul ya. Jadi jauh orangnya teh gitu. Nah, terus caranya gimana dong? Kan membangun si passion itu ya itu dengan cara kirim pap itu gitu kan, apa namanya, supaya kelihatan dia cantik dan sebenarnya itu yang hati-hati gitu, karena kita nggak tahu foto kita nanti akan diapakan. Mirip sih sekarang banyak yang dijual ya, atau diedit pakai AI. Iya, jadi tidak berbusana betul, misalnya. Itu yang tidak baik, nauzubillah. Jadi tinggalkan aja kalau kalian. Nah, terus gantinya gimana dong Bu gitu ya. Tadi selain yang kita breakdown, udah aja persahabatan aja atau mengagumi saja, cukup sampai situ. Nah, kita juga alihkan dengan kegiatan yang lebih banyak bermanfaat, betul. Misalnya jalan-jalan hangout sama teman, misalnya kayak gitu ya, atau misalnya membuat sesuatu gitu, olahraga dan sebagainya. Pokoknya mencari-cari kegiatan yang kita tuh untuk ke romantik ini tuh kecil lah, lupa gitu ya, kecil chance-nya gitu. Oh mantap ya, luar biasa. Jadi emang manusia itu
fitrahnya memang suka sesuatu yang indah. Betul. Kan karena Allah juga menyukai sesuatu yang indah. Jadi kalau misalnya anak-anak gitu ya, atau Arafian semua yang nonton podcast ini menyukai sesuatu yang indah dalam bentuk fisik, misalnya ganteng atau cantik tadi, itu sebetulnya manusiawi sekali ya, manusiawi sekali. Cuman kita bagaimana cara kita mengarahkan kecenderungan itu tuh, maksudnya kesukaan itu tuh kemana gitu, entah itu ke admire aja, mengagumi aja, atau malah jadi buat timbul rasa memiliki. Nah, kalau kalian udah timbul rasa memiliki, apakah kalian sudah siap menikah? Berarti betul, coba Nah, betul ya, karena ya menikah itu tidak semudah itu ya. Tidak semudah plok gitu. Nah, betul. Apalagi untuk anak-anak remaja, masa depan masih panjang. Masih seru ya mungkin. Iya, betul. Masih main ke sana ke sini, masih banyak mall untuk dieksplor, film untuk ditonton, musik untuk didengar. Bisa jadi. Dan Al-Qur'an untuk ditadaburi. Masya Allah, tabarakallah, Bunda. Ya, pokoknya silahkan arahkan, karena pasti Arafian semua sudah muncul ya sebagai seorang remaja perasaan untuk suka terhadap orang lain. Nah, saatnya kita memilah rasa suka kita itu masuk ke yang mana? Yang tadi ada apa pertama, cukup yang intimacy, atau ada passion atau komitmen. Tapi cukup kalau enggak yang intimacy, yang passion aja. Jadi kalau admire aja gitu ya. Admire aja. Dari jauh aja, tidak perlu ada rasa memiliki. Betul juga. Itu prestasinya banyak. Nah, gitu ya. Apalagi buat kita semangat ya, betul. Pengen seperti dia. Nah, itu bagus. Itu bagus banget, itu aja gitu. Memotivasi ya jadinya gitu. Nah, itulah fungsinya kita mengenal diri kita sendiri, supaya kita juga bisa mengarahkan apa yang terjadi dalam diri kita. Entah itu marah, entah itu ya rasa cinta yang sudah mulai timbul, mungkin suka-sukaan dengan lawan jenis, dan rasa-rasa yang lain yang dirasakan manusia pada umumnya gitu ya. Dan yang paling penting adalah komunikasi. Gitu. Lagi-lagi komunikasi ya. Betul. Komunikasi adalah kunci. Betul, kunci gitu. Oke deh, Bu Kalia, karena sudah 40 menit sepertinya kita ada 4 episode yang keluar dengan Bu Kalia dengan judul yang berbeda-beda tentunya, karena kalau ngomongin tentang manusia itu tidak ada habisnya ya, karena terlalu banyak celah untuk diobroli gitu ya. Selalu ada sesuatu yang baru untuk dipelajari. Betul sekali. Jadi menarik aja gitu ya, ngomongin tentang kehidupan manusia, bukan ngomongin orang ya, maksudnya kita menggali gitu tentang apa yang sebenarnya terjadi dalam diri kita, apalagi di usia-usia remaja yang banyak sekali terjadi pergolakan di dalam batinnya sendiri, atau mungkin efek dari luar gitu. Oke, mungkin itu saja Bu Kalia untuk episode kali ini. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Untuk Arafian semua yang masih ingin Bu Kalia ngobrol-ngobrol di Rumfi, Ruang Menakjubkan Arafi, silakan tuliskan komentar di bawah ini. Kira-kira kita mau bahas apa di next episode. Insya Allah nanti akan ada lagi ya Bu Kalia, siap lagi podcast di sini dengan durasi 2 hari teman-teman. 2 hari 2 malam. Siap. Live streaming nanti kita ya, seperti yang sudah viral-viral belakangan ini. Itu saja mungkin Bu Kalia, terima kasih sekali lagi udah mampir di podcastnya SMP Arafi. Mudah-mudahan apa yang sudah disampaikan oleh Bu Kalia, ilmu-ilmunya itu bisa terserap secara baik untuk Arafians yang nonton di rumah, untuk anak-anak, atau mungkin untuk Uma Aba yang nonton. Mudah-mudahan bisa menjadi guide-nya Uma Aba dalam membersamai tumbuh kembang anak di usia remaja. Gitu ya. Terima kasih sekali lagi Arafian yang sudah setia menonton podcast SMP Arafi. Jangan lupa like, comment, dan subscribe, dan juga follow Instagramnya SMP Arafi di @SMP Arafi Derajat, dan kunjungi juga TikToknya, karena kita punya TikTok dan di dalamnya tuh ada konten-konten yang luar biasa banget. Yang menarik banget ya. Betul, yang lucu-lucu, yang viral-viral. Jadi silakan untuk follow TikToknya SMP Arafi di @SMP Arafi Derajat Official. Sekali lagi jangan lupa daftar ke SMP Arafi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.